Kemudian setelah itu penjelasan tentang kejadian-kejadian di tahun yang kelima. Kata beliau rahimahullahu taala, ini di halaman 40 ya dari buku panduan. Beliau sebutkan di sini 4 peristiwa. Ada 4 peristiwa. Kata beliau, al-ifku fi ghazwi Bani al-Mustaliq wa kana fil khamisati isma' wa thiki. Al-ifku fi ghazwati Bani al-Mustaliqi, ya. Wa kana fil khamisati isma' wa thiki. Begitu bacaannya ya, karena mengikuti qafiyahnya. Jadi katakan di sini ini peristiwa yang pertama ya, tentang kisah Bani al-Mustaliq. Iya. Jadi mereka ini satu kelompok kaum dari Bani Khuza'ah, Bani Mustaliq ini. Kenapa diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena mereka ini punya keterkaitan di dalam perang Ahzab itu tadi. Dan sudah berlalu oleh penulis di tahun keempat. Tapi kita sudah terangkan ya bahwa benarnya perang Ahzab ini tahun keberapa? Tahun kelima. Iya. Baik. Jadi sini dikatakan al-ifku fi ghazwi Bani al-Mustaliqi. Jadi ada 2 sebenarnya di sini ya. Peristiwa perang Bani al-Mustaliq, dan yang kedua peristiwa al-ifk. Peristiwa al-ifk. Iya. Karena al-ifk itu terjadi setelah Bani Mustaliq. Dan kisah Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh itu karena pulang dari perang di Bani Mustaliq itu. Dan perang Bani Mustaliq ini dikenal juga dengan nama Ghazwatu Al-Muraisi. Al-Muraisi. Dan itu nama sebuah mata air ya, yang mereka singgah di situ atau berada di sekitar situ. Baik. Jadi tadi sebab terjadinya perang Bani Mustaliq ini apa tadi? Karena mereka orang-orang Bani Mustaliq ini satu kabilah dari Khuza'ah. Mereka ikut membantu di dalam perang apa? Perang Ahzab. Iya. Baik. Maka oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibalas akan hal tersebut. Ya, mereka juga diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi kisah yang paling panjang ya, di antara hadits-hadits yang paling panjang di dalam riwayat yang Bukhari dan Muslim, karena disebutkan di dalamnya kisah Aisyah radhiyallahu taala anha yang dituduh oleh kaum munafikin. Dituduh oleh kaum munafikin. Iya. Jadi datangi Bani Mustaliq, terjadi peperangan, mereka semua dikalahkan. Iya. Ada yang terbunuh dan ada yang ditawan. Ada yang terbunuh dan ada yang tertawan dari Bani al-Mustaliq tersebut. Jadi itu kejadiannya. Dan kalau di rincian perang Bani Mustaliq itu banyak hukum-hukum ya. Banyak hukum-hukum juga yang dibahas. Tapi kesimpulannya yang ingin diterangkan di sini, ini terjadi di tahun keberapa? Kelima Hijriah. Dan ini tentunya setelah perang Ahzab. Sebab-sebabnya, karena sebab peperangannya adalah itu. Baik. Kemudian peristiwa yang kedua itu adalah peristiwa al-ifk. Iya. Kisah al-ifk di mana Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh oleh kaum munafikin. Dituduh oleh kaum munafikin dengan tuduhan yang keji. Itulah yang disebut di dalam Al-Quran 10 ayat mensucikan Aisyah dari tuduhan itu. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Iya. Jadi 10 ayat turun mensucikan Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan kaum munafikin.
Dan disebutkan dalam hadits yang panjang, kisah panjang tentang hal tersebut. Ya, dan di kisah ini itu sebenarnya banyak sekali pelajaran ya. Banyak sekali pelajaran. Kalau kita lihat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, itu terlihat dari keimanan, keteguhan, dan bagaimana beliau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Jadi kisahnya itu setelah turun hijab, Aisyah itu dibawa di sebuah haudaj, ya, tandu yang beliau berada di situ, atau kayak dari suatu yang beliau tunggangi. Begitu sudah dekat dari kota Madinah, Aisyah ada keperluan, beliau keluar untuk keperluan. Begitu balik, dia ketemukan bahwa kalungnya hilang. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha pun keluar untuk mencarinya. Iya. Akhirnya tandu beliau dibawa seakan-akan Aisyah ada di situ, padahal beliau tidak ada di situ. Iya. Jadi sudah pada pergi semua pasukan, beliau ketinggalan. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu taala anha sudah menemukan kalungnya, beliau pun melihat pasukan sudah pergi, maka beliau hanya di situ. Sebab nanti beliau berharap orang-orang akan tahu bahwa dia tidak ada di situ, di tandunya. Nanti akan kembali lagi mencarinya. Maka beliau tertidur. Begitu Aisyah radhiyallahu taala tertidur, maka beliau dilihat oleh seorang sahabat yang bernama Safwan ibn Mu'attal As-Sulami. Dan Safwan ini ya itu pernah melihat Aisyah radhiyallahu taala anha di masa sebelum hijab turun. Jadi dia kenali Aisyah. Jadi begitu melihat ada kejauhan orang tidur, ya, orang tidur, begitu dia tahu bahwa itu Aisyah, langsung dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, keras suaranya sampai Aisyah terbangun. Jelas ya? Akhirnya beliau pun menutup wajahnya dengan hijab, dengan jilbabnya. Jadi katakan di situ fakhammartu wajhi bijilbabi. Saya khamarkan wajahku dengan jilbab. Karena itu dipetik oleh para ulama bahwa kata jilbab itu pada asal penggunaan itu menutupi wajah. Menutupi wajah. Kata Aisyah, wallahi ma takallamna bi kalimah wala sami'tu minhu kalimatan ghayra istirja'ihi. Kata Aisyah, demi Allah, kami tidak berbicara dengan satu kalimat apapun. Iya, tidak berbicara dengan satu kalimat apapun. Nah, ini untuk para perempuan ini ya, pelajari itu. Pelajari bagaimana para perempuan dari kalangan sahabiat itu tidak sembarang didengarkan kalimat-kalimatnya oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Walaupun misalnya di sini bisa aja dia berbicara karena ada keperluan ya, tapi Aisyah sudah tahu, ya, dan Safwan juga tahu akan hal tersebut. Ya, maka beliau hanya memberikan kendaraannya dibuat duduk supaya Aisyah bisa naik di atasnya. Iya. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha menunggangi kendaraan tersebut. Lalu Safwan membawa kendaraan itu dengan tali yang agak jauh darinya supaya dia tuntun sampai bertemu dengan pasukan itu tadi, pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tergambar sudah kejadiannya kan? Disinilah mulai kaum munafikin bermain. Ya, kalau di masa sekarang ini lebih sedikit dari itu pun sudah menjadi gosip di jagat raya. Ya, apalagi yang kayak gini, wah ini umpan bebas ini kalau di permainan bola untuk kaum munafikin. Kesempatan digorenglah isu ini, mereka menuduh bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan kekejian. Itulah asal kisahnya.
sampai desas-desus, heboh di sana sini dan seterusnya. Iya. Hingga akhirnya turun 10 ayat mensucikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan tidak ada seorang perempuan pun di atas muka bumi ini yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an langsung dibela selain daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan itu dari keutamaan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Jadi itulah sekilas tentang kisah al-ifk.